sekarang. Perubahan yang disebabkan oleh media sosial itu perubahan yang luar biasa cepat. Kita belum selesai dengan konflik ojol kemarin ya, ojek online kemarin. Kita sekarang diperhadapkan dengan banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat cepat terjadi. Apa dampak dari disrupsi ini, Bapak Ibu semua? Nah, dampaknya ini, ada yang masih pakai handphone ini, Bapak Ibu? Coba yang masih pakai bisa dikasih jempol. Saya masih pakai Nokia. Ya. Nokia sekarang sudah hilang. Padahal siapa sih dulu di tahun-tahun 2000-an ketika pertama-pertama muncul ponsel ya, siapa yang tidak kenal dengan Nokia? Katanya saking terkenalnya Nokia sampai MH Ainun Najib menjadikannya sebagai istri ya, Nokia Kolopaki. Oke, Nokia sangat terkenal dulu, merajai handphone dunia. Tapi sekarang siapa yang pakai Nokia? Saya yakin hari ini kalaupun ada yang pakai Nokia, mungkin Nokia yang sudah versi smartphone. Kalau Nokia seperti ini 33, saya lupa Bapak Ibu, 3310 atau 3315 nih. Ini masih zaman saya SMA, kalau yang punya ini, wah itu sudah luar biasa itu. Tapi hari ini Nokia hilang. Kenapa? Karena Nokia tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Ya kan? Nah, ini pasti masih ada yang punya kenangan-kenangan dengan merek ini, Kodak, Fujifilm. Kalau kita foto itu masih ada istilahnya pergi dicuci dulu, cuci cetak. Sudah dicuci, dicetak lagi. Kalau datang ke tukang foto ada klisenya. Sekarang ada enggak Bapak Ibu begitu? Datang ke tukang foto ya. Mbak mau cuci cetak foto, Mbak? Ada klisenya, Pak? Sudah tidak ada kalimat itu, sudah tidak kita dengar sekarang. Ada klisenya. Nah, itu sudah menjadi kalimat yang insya Allah tidak akan kita dengar lagi. Kalau dulu-dulu kan kita masih biasa ya, kalau mau cuci foto pakai klise. Dan ada biasa istilahnya itu terbakar. Minta maaf Pak, ini fotonya ada yang terbakar. Sekarang tidak ada seperti itu. Kodak sudah hilang, Fujifilm sudah hilang. Kenapa? Terkena disrupsi dan mereka tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Poinnya apa Bapak Ibu yang saya mau sampaikan di sini? Dari perubahan zaman ini, dari disrupsi yang terjadi ini, ada satu penelitian, ada satu survei yang menarik dari McKinsey Global Institute. McKinsey ini adalah salah satu lembaga konsultan manajemen global yang bertempat di Amerika Serikat. McKinsey sudah melakukan satu survei bahwa akan ada puluhan juta profesi yang akan hilang di tahun 2030. Kita sekarang 2000 berapa? 2022, berarti 8 tahun lagi. Akan ada banyak profesi yang hilang. Akan banyak pekerjaan yang hilang. Mudah-mudahan pekerjaan yang hilang itu salah satu bukan yang sedang Bapak Ibu kerjakan hari ini. Gitu ya. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu semua akan lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Mungkin di sini yang berprofesi sebagai guru, mungkin kalau ada yang guru ya, atau ada yang dosen, coba kita tanya ke anak murid kita sekarang. Nah, cita-citanya apa? 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, cita-citanya apa? Kalau zaman saya, Pak, Bu, dan di atas saya, itu kalau ditanya cita-citanya apa? Apa jawabannya? Pilot, tentara, ya kan? Kemudian, ya seperti itulah cita-cita kita dulu. Tapi saya Bapak Ibu ini saya alami sendiri beberapa hari lalu di hari Ahad kemarin ya, Ahad pekan lalu. Saya diminta bawa materi di satu acara tentang menjadi content creator cilik. Jadi yang hadir di situ anak-anak semua ya, anak-anak kalau versi kita teori kita sekarang itu Gen Z gitu. Yang lahir di sekitar tahun 2000-an ke atas lah. Gen Z yang hadir di situ. Kemudian saya tanya, adik-adik mau jadi apa? Sudah tidak ada. Itu yang bilang mau jadi pilot, mau jadi dokter. Sudah jarang yang bilang gitu. Terakhir ditanya jadi apa Bapak Ibu? YouTuber, jadi apa namanya? TikToker. Itu cita-cita mereka sekarang seperti itu. Jadi konten kreator. Itu cita-cita anak-anak kita seperti itu. Karena memang ya saya tidak tahu mereka baca survei ini atau tidak. Apa yang mereka inginkan itu relate, nyambung dengan surveinya dari McKinsey Global Institute ini. Bahwa akan ada profesi-profesi, akan banyak profesi-profesi masa lalu yang hilang.
karena kemajuan teknologi yang ada sekarang. Dan boleh jadi cita-cita yang sangat kita idam-idamkan dulu itu adalah profesi-profesi yang akan hilang. Siapa yang bercita-cita jadi pilot? Bisa jadi pilot ke depannya itu akan hilang. Semuanya akan dikendalikan oleh mesin. Kereta-kereta di Jepang itu kan sudah komputerisasi semua. Makanya kalau telat ya tidak ada yang telatnya tidak lama. Ya bahkan tidak telat. Ya betul ya Pak Abdi ya. Semuanya sudah dikendalikan dengan autopilot. Gitu. Penjaga pintu tol Bapak Ibu hari ini masih ada? Sudah tidak ada. Gitu. Dan saya kira tidak ada dulu yang bercita-cita jadi penjaga pintu tol ya. Di kampungnya saja tidak ada tol, bagaimana bercita-cita jadi penjaga tol. Yang jelas akan banyak sekali profesi yang hilang. Tapi kabar baiknya lagi, akan banyak profesi baru yang muncul. Nah ini profesi yang sudah hilang nih Bapak Ibu. Penjaga tol hari ini sudah hilang. Tergantikan dengan apa? Dengan e-tol semua. Komputerisasi, autopilot semua, sudah terdigitalisasi semua. Kedepannya, nah ini juga yang garment itu bisa jadi kedepannya akan dikerjakan oleh robot dan sekarang sudah mulai banyak baju-baju yang tidak lagi dijahit oleh orang tapi dijahit dengan oleh robot dan hasilnya ya lebih presisi robot, gitu ya. Nah, dan robot itu ya ditekan powernya satu kali langsung on, tidak seperti buruh-buruh manusia. Ditekan powernya satu kali masih banyak cincongnya, ya kan? Minta naik gaji pula. Kalau gajinya tidak UMR, demo lagi. Kalau robot mana ada robot yang demo? Ya tidak ada. Dan kerjanya lebih presisi kalau dikerjakan oleh robot. Kemudian pekerjaan-pekerjaan banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang diprediksi itu akan hilang. Kalau kita lihat Bapak Ibu, pekerjaan-pekerjaan yang hilang itu ada polanya sebenarnya. Ada pola atau ada ciri-ciri pekerjaan-pekerjaan yang kedepannya itu akan tergantikan. Apa itu? Saya paling tidak melihat ada dua hal. Ada dua hal yang ada dalam pekerjaan. Kalau dua hal ini ada dalam pekerjaan tersebut, maka siap-siap saja 2030 bisa jadi pekerjaan itu hilang. Yang pertama pekerjaan yang sifatnya repetisi. Maksudnya apa? Pekerjaan yang sifatnya itu berulang. Ya. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang mengandalkan hard skill atau mengandalkan kekuatan otot. Itu pekerjaan yang akan hilang. Kenapa kalau pekerjaan yang repetisi itu yang berulang-ulang akan hilang? Karena sekarang kan ada namanya artificial intelligence ya. Ketika sebuah pekerjaan itu berulang terus, artificial intelligence itu bisa mengumpulkan data dan dari data itu dia bisa mengeksekusi pekerjaan itu tanpa harus melibatkan manusia lagi. Beberapa bulan lalu sempat heboh ketika Pak Jokowi itu mengeluarkan satu wacana bahwa pekerjaan-pekerjaan ASN itu akan digantikan oleh robot. Gitu ya. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan ASN yang akan tergantikan oleh robot. Dan kalau menurut saya ya zamannya sudah begitu. Kita tidak perlu protes lagi. Masa kita mau bertahan terus dengan kondisi zaman yang lalu, padahal sekarang teknologinya sudah sangat maju. Misalnya PNS yang sifatnya hanya pagi sampai sore itu tugasnya cuma nginput data. Nah ini siap-siap, ini bisa keinginannya Pak Jokowi itu ingin menggantikan mereka itu dengan robot. Karena input data kan tiap hari kerjanya begitu saja berputar begitu saja. Nah ini bisa dikerjakan oleh mesin. Karena dia sifatnya repetisi, sifatnya adalah berulang-ulang. Atau misalnya analis data. Nah ini hati-hati juga analis data. Dengan kecerdasan buatan, ya artificial intelligence itu, bisa jadi kita masukkan data saja sudah nanti teranalisis sendiri, tidak perlu lagi dengan kecerdasan manusia. Bahkan bisa jadi analisisnya itu lebih rinci dan lebih tepat daripada analisis manusia. Nah ini repetisi, makanya itu akan tergantikan oleh mesin. Dan yang biasa mengandalkan hard skill ya, yang biasa mengandalkan kekuatan-kekuatan otot itu siap-siap akan tergantikan oleh mesin. Nah, adilnya Allah ya, Allah menghilangkan banyak pekerjaan, tapi Allah memunculkan pekerjaan-pekerjaan yang lain.
Pekerjaan yang akan muncul itu kalau saya lihat juga ya, yang saya lihat juga pekerjaan yang muncul itu paling tidak dua juga poinnya. Yang pertama mengandalkan kreativitas dan yang kedua yang diandalkan bukan hard skill tapi soft skill gitu. Karena kreativitas ini kemampuan berkreasi, ada kemampuan-kemampuan berkreasinya manusia yang tidak bisa, yang belum bisa, saya tidak mengatakan tidak bisa Bapak Ibu ya, karena boleh jadi ke depannya akan tergantikan juga. Ada kemampuan-kemampuan kreatif yang hari ini belum bisa tergantikan oleh kekuatan artificial intelligence atau kekuatan-kekuatan komputerisasi dan sebagainya. Gitu. Dia belum bisa dibuat menjadi autopilot, belum bisa. Karena mengandalkan apa? Kreativitas. Dan yang biasanya dekat-dekat dengan kreativitas adalah kemampuan yang mengandalkan soft skill, bukan hard skill. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Dulu kalau kita mau foto-foto yang bagus ya, kita biasa menyewa jasa fotografer kan, supaya angle-nya bagus, pencahayaannya bagus dan sebagainya. Kita biasa pakai pakai jasa fotografer. Atau foto pas foto saja. Foto pas foto saja. Biasa kan kita pergi ke studio foto kan untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, sekarang orang sudah mulai meninggalkan itu. Hanya dengan modal apa? Hanya dengan modal smartphone saja. Apalagi kalau yang punya iPhone 13 Pro yang harganya 25 juta ya kalau nggak salah. Yang kameranya itu sudah luar biasa. Dengan itu saja sebenarnya kita sudah bisa menghasilkan gambar yang bagus. Dulu untuk membuat satu desain grafis yang mantap mungkin perlu bermalam-malam, perlu berhari-hari untuk menghasilkan gambar yang bagus. Sekarang nggak perlu, ada Canva gratis, sudah ada template-nya, tinggal ambil template-nya, pasang huruf sini sana, oke jadi. Mungkin 5 menit jadi. Gitu. Artinya untuk menghasilkan foto yang bagus, itu ternyata hari ini sudah tidak terlalu membutuhkan jasa fotografer. Untuk menghasilkan desain yang bagus, orang-orang awam pun hari ini sudah bisa untuk menghasilkan produk-produk foto, produk-produk desain grafis yang bagus. Untuk buat video dulu Bapak Ibu, coba. Kita perlu jasa videographer. Hari ini nggak perlu. Ceret, pasang di IG Reels, pasang di pasang di TikTok viral, ya kan? Dan modelnya orang sekarang Bapak Ibu, tapi tergantung platform medianya ya. Itu sudah tidak terlalu mengandalkan kualitas editan. Kalau di sini ada yang main TikTok coba. Video-video viral di TikTok itu biasa editannya tidak terlalu bagus, kasar sekali caranya mengedit, tapi toh bisa viral juga. Gitu ya. Cuman bikin video biasa kemudian dikasih efek sedikit, posting viral. Artinya memang orang sekarang sudah tidak terlalu melihat hasil editan. Yang dilihat di situ adalah message apa, pesan apa yang mau kita sampaikan. Ya. Fotografer, videografer itu pelan-pelan posisinya akan digeser dengan berbagai macam software gratisan yang sekarang sudah muncul. Tapi ini beda kondisinya dengan menulis. Nah, kita masuk ke menulis nih sekarang. Mungkin saya yang kurang baca atau saya yang kurang pengalaman ya. Sampai hari ini saya belum mendapatkan satu software. Kalau foto jelek, foto gelap dimasukkan ke software tertentu kemudian jadi bagus kan sudah banyak Bapak Ibu ya. Tapi kalau tulisan jelek di sini yang saya maksud bukan tulisan tangan yang jelek, enggak. Maksudnya saya maksud di sini adalah ide cerita yang jelek. Itu dimasukkan ke satu katakanlah ke satu software, kemudian keluarnya itu jadi cerita yang bagus. Saya belum menemukan software yang seperti itu. Tapi bukan berarti kedepannya tidak ada, bisa jadi ada. Dan kemarin saya sempat buka-buka TikTok itu software yang mengarah ke sana itu sudah mulai ada. Saya lupa kemarin situsnya apa Bapak Ibu ya. Sekarang itu kalau kita mau buat skripsi tinggal kasih masuk saja. Anda misalnya kayak saya ya. Prodinya apa? Prodinya ilmu komunikasi. Misalnya konsentrasinya kehumasan atau konsentrasinya manajemen media. Ilmu komunikasi konsentrasinya manajemen media. Kemudian tinggal kita klik saja minta judul-judul skripsi yang relate dengan jurusan kita apa, itu ternyata bisa muncul tuh. Misalnya kita sudah pilih, oh judul skripsinya ini. Jadi dari judul skripsi itu kita minta dibuatkan latar belakang, ya buatkan lagi semua. Minta dibuatkan
isi dan sebagainya itu ternyata sudah ada yang bisa seperti itu. Meskipun belum terlalu canggih ya. Meskipun seperti itu Bapak Ibu semua, kemampuan menulis ini kalau saya pribadi ya sebagai orang yang memang menggeluti bidang ini, insya Allah kemampuan menulis itu ke depannya masih sangat dibutuhkan. Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang, justru semakin banyak genre-genre penulis itu. Kalau dulu kan kita penulis, oh ya penulis. Menulis apa dia? Menulis artikel, menulis esai, menulis novel. Paling gitu-gitu, menulis buku. Sekarang banyak sekali yang membutuhkan kemampuan penulis. Ada penulis penulis copywriter, kemudian menulis iklan, kemudian menulis user experience, UX itu kan. Sudah banyak sekarang ya genre-genre penulis. Gitu. Jadi insya Allah kemampuan menulis ini adalah kemampuan yang masih sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Dan tidak menutup kemungkinan besar kemungkinan kedepannya akan semakin banyak profesi-profesi baru yang muncul dan membutuhkan kemampuan menulis untuk mengisi profesi itu. Coba sekarang Bapak Ibu, profesi apa atau kerjaan apa yang tidak butuh kemampuan menulis? Rata-rata butuh ya, apalagi kalau kita yang di instansi. Di sini saya lihat ada beberapa dosen, ada beberapa guru, itu kemampuan menulis sangat dibutuhkan. Bahkan yang mau jadi sarjana, nggak bisa sarjana kalau nggak bisa menulis. Ya toh? Tidak bisa kita naik pangkat jadi dosen kalau nggak bisa menulis. Gitu. Nggak bisa kita, ya Allah alam, saya tidak tahu bagaimana kalau regulasinya di guru, tapi guru itu punya nilai plus kalau dia bisa menulis. Kemarin saya ada bimbing beberapa guru di salah satu sekolah swasta di Kota Makassar, ya, dan mereka bilang kalau kami guru itu bisa buat buku, maka itu bisa punya poin plus untuk karir mereka ke depannya. Dan alhamdulillah dari beberapa yang ikut pelatihan menulis yang saya bimbing di situ, sekitar 90% alhamdulillah bisa punya buku dalam waktu 3 bulan. Ya, mudah-mudahan nanti kelas ini juga bisa kita hadirkan ya. Bisa menulis buku dalam waktu 3 bulan, mulai dari nol, betul-betul nol, dari tidak adanya ide, kemudian sampainya jadi buku. Oke, jadi Bapak Ibu, menulis ini insya Allah adalah kemampuan yang sampai hari ini belum bisa tergantikan oleh kemampuan oleh artificial intelligence atau apapun istilahnya ya, masih dibutuhkan, masih sangat dibutuhkan. Kita butuh manusia untuk bisa melahirkan ide-ide kreatif. Ya, terserah ya, ada yang bilang katanya sekarang tidak ada penulis, sekarang yang ada adalah pengetik. Karena orang sudah tidak menulis pakai bolpen lagi ya. Terlepas dari itu semua, saya kira tidak perlu diperdebatkan ya. Apakah gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu ini adalah gambar orang sedang menulis atau orang sedang mengetik? Saya kira itu tidak substantif. Yang jelas yang kita maksud mengetik ini adalah, yang kita maksud menulis ini adalah kemampuan untuk merangkai aksara, menyampaikan pesan-pesan kita melalui bentuk tulisan, mau ditulis tangan kayak mau dipakai ketik di atas keyboard, itu tidak perlu kita perdebatkan. Baik, jadi makanya kita adakan webinar malam hari ini Bapak Ibu untuk mengasah, kalau yang sudah biasa menulis, mengasah kembali kemampuan menulis. Kalau yang belum menulis, yang pengen jadi penulis, semoga bisa menjadi tempat untuk mengasah motivasi kita untuk bisa menjadi penulis. Oke, kita lanjut sedikit. Menulis itu bahan bakunya apa sih? Kalau misalnya kita di Kota Makassar ya. Kalau Kota Makassar bahan bakunya apa? Daging, rempah-rempah dan sebagainya. Jadi kalau menulis itu adalah sebuah proses, maka menulis itu pasti ada bahan bakunya. Bahan baku pertama menulis itu apa? Kalau versi saya Bapak Ibu ini saya buat slide ini berdasarkan pengalaman, gitu. Berdasarkan pengalaman karena kalau yang literate, yang teori-teori di Google banyak lah. Kita tinggal searching di Google, insya Allah dapat. Kalau ini saya berdasarkan pengalaman. Maka yang dibutuhkan dari menulis itu sebenarnya ini, 2 hal ini sebenarnya. Bahan baku awalnya itu 2 hal ini. Yang pertama itu motivasi, yang kedua adalah ide. Ada motivasi saja tapi tidak ada ide, tidak jadi tulisan. Ada ide tapi tidak punya motivasi yang kuat, ya tidak jadi tulisan juga.
Ide itu akhirnya hanya ada di kepala. Dan inilah juga yang menyebabkan kenapa menulis itu sampai hari ini belum tergantikan dengan software-software apapun. Kenapa? Karena berhubungan dengan kreativitas ide manusia, gitu ya. Kreativitas ide manusia dan yang namanya ide ini yang memproduksi adalah manusia. Olehnya itu Bapak Ibu, buat yang mau jadi penulis ingat ide itu barang mahal, gitu ya. Ide itu barang mahal. Kenapa penulis itu bisa dibayar mahal? Padahal kerjanya cuma di depan laptop, cuma ngetik-ngetik dan seterusnya ya. Kalau kita kalau kalau kita lihat orang menulis itu kan kayaknya tidak kerja. Padahal sebenarnya dia kerja. Sama dengan desain grafis. Desain grafis itu kalau kita lihat kayaknya main-main saja. Di depan komputer, klik sana, klik sini, sambil dengar-dengar apa namanya, sambil dengar-dengar lagu, sambil main-main gitar. Kalau yang rokok ya sambil rokok, sambil ngopi, kayaknya mereka tidak kerja. Tapi sebenarnya mereka lagi kerja. Itulah kerjanya mereka. Kerja-kerja apa namanya kerja-kerja kreatif dan kerja-kerja yang berhubungan dengan ide itu yang sampai hari ini belum bisa tergantikan. Karena ide adalah produk manusia. Dan buat para pekerja-pekerja kreatif, ide itu adalah barang mahal. Makanya kenapa penulis, desain grafis dan sebagainya banyak yang berani bayar mahal mereka karena persoalan apa Bapak Ibu? Persoalan ide. Kenapa jurnal kita bisa tembus sampai di Scopus Q1 misalnya, sampai dapat dana penelitian dan sebagainya? Itu kan dari mana? Dari ide sebenarnya. Idenya unik dan tidak semua orang bisa memproduksi ide itu. Itulah kenapa orang yang punya daya produksi ide yang bagus, yang produktif, yang bisa melahirkan ide out of the box, atau katanya yang lebih gila lagi sekarang adalah ide yang without the box. Kalau out of the box biasa Bapak Ibu ya, sudah biasa sekarang berpikir di luar kotak kita sudah biasa. Sekarang katanya orang berpikir itu tanpa kotak. Ya, yang punya ide-ide gila itu berani dibayar mahal. Kenapa? Karena produsen ide itu adalah manusia, bukan mesin. Gitu. Secanggih apapun mesin itu sepertinya sulit untuk bisa memproduksi ide. Makanya ide ini adalah barang mahal. Nah, ide plus motivasi, nah jadilah barang-barang. Jadi itu tulisan insya Allah. Kalau sudah punya motivasi, sudah punya ide, insya Allah tulisannya akan jadi. Motivasinya apa? Ya beragam. Motivasinya beragam. Ada yang menulis karena motivasi idealisme. Kenapa menulis? Saya ingin ide-ide saya itu didengar oleh dunia, dibaca oleh dunia. Nah ini idealis ini. Ada yang menulis, kenapa menulis? Ya saya pengen viral dengan tulisan-tulisan saya. Kenapa menulis? Saya ingin dapat cuan dari tulisan saya. Itu motivasi-motivasi semua. Dan menurut saya sah-sah saja orang yang punya motivasi seperti itu dan berhasil. Banyak yang berhasil dengan motivasi apapun. Yang motivasi ideologis banyak yang berhasil. Syed Qutb digantung di tiang gantungan karena apa? Karena tulisannya kan. Ya. Kemudian Theodor Herzl itu memproduksi 2 buku dan 2 buku itulah yang menginspirasi orang-orang Yahudi sekarang untuk menduduki Palestina. Motif ideologis ada. Motif untuk viral, alangkah banyaknya penulis-penulis sekarang yang bisa viral. Atau misalnya motif ekonomi, ya banyak sekali penulis yang hari ini itu bisa dapat cuan, bisa dapat uang itu dari hasil tulisannya. Makanya sekarang ada namanya writer dan entrepreneur. Jadi bagaimana orang berbisnis lewat tulisannya. Oke ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ke tahap itu. Hanya saja rekomendasi saya untuk kita yang awal-awal menulis kita bertahap ininya ya, kita bertahap capaian-capaiannya. Jangan langsung mau saya mau jadi belum ada tulisan nih sebenarnya langsung saya mau jadi penulis yang handal. Saya pengen hari ini ikut webinarnya Kerangka Network ini, gratis pula. Minggu depan tulisan saya sudah muncul sudah viral, sudah dibaca oleh 10.000 orang, sudah di-like oleh banyak orang. Ya, kalau kata anak muda ya tidak semudah itu, Tidak mudah, tidak. Namanya menulis itu adalah skill yang butuh pelatihan. Dan skill itu akan kita dapatkan tahap per tahap. Tidak bisa langsung kita melonjak naik, ya kan? Kalau di sini ada ibu-ibu misalnya ya, ibu-ibu yang katakanlah lagi hamil ya,
kandungannya sudah 7 bulan. Normalnya manusia lahir itu kan 9 bulan 10 hari Bapak Ibu ya. 7 bulan, kemudian 7 bulan disuruh keluarkan anaknya dari perut. Bu, keluarkan anaknya, Bu. Kan Pak masih 7 bulan, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Kan cuma 2 bulan, Bu. Cuma selisih 2 bulan, Bu. Keluarkan saja. Kita tidak mau. Kenapa? Belum waktunya. Masih ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. 8 bulan disuruh melahirkan 8 bulan. Ini di luar yang prematur, Bapak Ibu ya. Ayo dikeluarkan anaknya 8 bulan. Tidak mau. Kenapa? Belum 9 bulan. Kenapa kita tidak mau mengeluarkan anak kita di usia 8 bulan? Karena secara fitrahnya, secara normalnya, 8 bulan belum bisa keluar. Nanti 9 bulan baru keluar. Sama yang menulis begitu. Menulis ya ada tahapannya, gitu. Supaya kita tidak menjadi penulis yang prematur. Ayo kita lewati tahap per tahapnya. Dan memang butuh kesabaran, Bapak Ibu. Kalau penulis yang prematur ya gimana ya? Penulis prematur itu yang lahir, ya namanya prematur, biasa lahir tidak normal ya. Begitu lahir tidak lama hilang. Gitu. Nanti insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan bisa setia bersama Kerangka Network, kita berjuang sama-sama. Kerangka Network dampingi Bapak Ibu misalnya ya. Ada yang mudah-mudahan nanti punya buku, ada itu namanya sindrom buku pertama. Nah ini biasa menjangkiti penulis-penulis yang lahirnya itu prematur. Sindrom buku pertama. Apa itu sindrom buku pertama? Begitu buku pertamanya lahir, wah semangatnya luar biasa, viral di mana-mana, laku keras. Dan biasanya mereka terlena dengan itu. Mereka terlena dengan ketenarannya, mereka terlena dengan uang yang didapat dari buku pertama dan selanjutnya lupa untuk melahirkan buku kedua, buku ketiga, buku keempat dan seterusnya. Gitu ya. Sindrom buku pertama. Mudah-mudahan kita tidak kena itu. Tidak kena sindrom buku pertama atau sindrom artikel pertama atau sindrom jurnal pertama dan sebagainya. Biasanya kalau pertama sudah langsung meledak, kita terkesima dengan itu, ya kita terlena dengan itu dan lupa untuk melahirkan karya-karya selanjutnya. Oke, jadi Bapak Ibu ini yang pertama, bahan baku kepenulisan itu adalah motivasi dan ide. Oke lah, motivasi banyak yang bisa kita gunakan untuk mengasah motivasi kita. Kenapa ide? Karena sebenarnya ini, kalau Bapak Ibu lihat ya, di slide ini, sebenarnya ini Bapak Ibu, model dari, kenapa ide itu menjadi bahan baku utamanya sebuah tulisan. Ide ini menjadi faktor utama munculnya tulisan. Awalnya ada ide, dari ide kemudian muncul kata-kata, dari kata-kata frasa dan seterusnya sampai melahirkan wacana. Ya nanti Bapak Ibu sendiri yang cari ya apa itu kata, apa itu frasa. Tapi ini saya mau gambarkan kalau kalau seperti inilah sebenarnya hubungan antara ide dengan tulisan. Kalau tidak ada ide, tidak ada tulisan. Ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Nah, dari ide-ide itu, kalau Bapak Ibu bilang, aduh saya mau nulis ini, tapi tidak punya ide. Sebenarnya bukan tidak punya ide, Bapak Ibu. Kita punya ide, tapi kita tidak, kita belum ketemu stimulusnya, kita belum ketemu tekniknya bagaimana caranya itu untuk mengeluarkan ide. Nah, gitu. Jadi, kalau saya ibaratkan itu, penulis itu kayak magnet sebenarnya. Penulis itu kayak magnet. Kemudian di sekitar kita itu ada serbuk-serbuk besi. Gitu. Ada magnet mungkin karena kekuatan magnetnya itu sangat kecil, akhirnya serbuk-serbuk besi itu tidak merapat ke dia. Tapi ada yang kekuatan magnetnya itu besar, akhirnya serbuk-serbuk besi itu bisa merapat semua ke dia. Kurang lebih gambaran penulis begitu. Ya, ada kita yang menulis, aduh saya nggak punya ide nih. Sebenarnya bukan nggak punya ide itu ibarat serbuk-serbuk besi itu banyak sebenarnya yang bertebaran di sekitar kita. Ide itu banyak. Hanya saja kita tidak punya kemampuan atau kemampuan kita untuk menarik serbuk-serbuk ide itu kecil sehingga seolah-olah kita tidak punya ide, gitu ya. Tapi ada orang yang karena mungkin sudah malang melintang di dunia kepenulisan, mungkin lihat Bapak Ibu yang matikan kamera saja hari ini tuh bisa jadi ide. Ya kan? Oh, saya webinar, ternyata rata-rata matikan kamera ini. Ada orang enggak? Itu bisa jadi ide tulisan tuh sebenarnya. Gitu ya. Oh, saya ini ternyata bicara sama orang atau bicara sama screen nih. Itu bisa jadi ide.
Ada orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Hal-hal yang kecil saja itu bisa dia jadikan sebagai ide. Dan untuk bisa menjadi magnet yang kuat itu perlu pelatihan, itu perlu pengasahan skill. Ya. Ini misalnya ya beberapa ide-ide, ini pasti Bapak Ibu sudah tahu semua, apalagi yang pembaca novel ya. Ini novel-novel yang sebenarnya ceritanya itu sederhana sekali Bapak Ibu. Kalau kita baca kayak Laskar Pelangi di Negeri Lima Menara, biasanya kadang kita bilang gini, loh kok bukan saya ya yang tulis, padahal ya idenya kayak gitu, sederhana sekali. Ya iya, memang ide itu sederhana, berasal dari pengalaman-pengalaman pribadi. Atau misalnya ide kayak gini Bapak Ibu, ini salah satu teknik, saya kasih spoiler saja ya, kalau nanti kita mau belajar lebih jauh lagi bagaimana teknik-teknik untuk menggali ide, insya Allah Kerangka Network nanti punya kelas menulis tersendiri. Ini ide ini yang paling sering dipakai nih, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Misalnya, saya mau modifikasi ceritanya Maling Kundang nih ya. Maling Kundang itu ceritanya bagaimana Bapak Ibu? Dia dikutuk jadi batu karena durhaka sama orang tua. Ya tak? Kalau Cinderella kalau tidak salah jadi sepatu emas dan sepatu kaca dan seterusnya. Nah ini bisa diamati, tiru, modifikasi ini, kemudian dikolaborasi idenya. Jadi misalnya kita buat cerita baru nih ya, ini kan sumber ide ya. Maling Kundang dikutuk ibunya tidak jadi batu, tapi jadi apa? Tapi jadi sepatu kaca. Inspirasinya dari mana? Dari Cinderella. Ibunya menggunakan sepatu kaca itu ke pesta karena buru-buru sepatu kacanya tertinggal. Akhirnya sepatu kacanya ditemukan oleh pangeran dan seterusnya. Pangeran akhirnya melamar dia, menikah, dan bahagialah mereka selama-lamanya. Ya ini kan jadi ide baru, ya kan? Nah orang yang punya kreativitas untuk menggabung-gabungkan ide Bapak Ibu semua, itulah yang bisa menghasilkan ide-ide yang fresh, ide-ide yang segar. Padahal yakin Bapak Ibu, tidak ada sesuatu di dunia ini yang betul-betul baru. Saya tanya sekarang, ide apa yang berani orang mengatakan bahwa ini ide original milik saya? Bohong. Tidak mungkin. Ide yang dikatakan ide baru itu pasti akumulasi dari ide-ide sebelumnya yang diramu sedemikian rupa, dicampur, akhirnya seolah-olah menjadi ide yang baru. Padahal tidak baru-baru amat. Tidak ada sesuatu, percaya Bapak Ibu, tidak ada sesuatu di dunia ini yang betul-betul baru. Tidak ada ide di dunia ini yang betul-betul baru. Tidak ada. Itu pasti sudah penggabungan dari ide-ide lama. Nah, untuk menggabung-gabungkan ide itu tidak bisa pakai mesin. Menggabung-gabungkan ide itu dan melahirkan sebuah ide yang baru perlu kekuatan manusia. Itulah kenapa tadi kita bahas di awal ya, posisi penulis itu sampai sekarang belum tergantikan. Saya sudah dikode ya, tinggal beberapa menit lagi. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, kalau mau menjadi penulis kita harus kenal, karena kita mau masuk ke dunia kepenulisan ya, maka kita harus kenal, kalau kita ibarat prajurit gitu, kita harus kenal medan pertempurannya kita itu seperti apa. Kalau saya di sini bahasakan semesta kepenulisan itu seperti apa, dunia kepenulisan itu seperti apa sih? Kalau kita di sini dalam teorinya itu kan dibagi dua, kalau pada garis besarnya Bapak Ibu ya. Ada tulisan fiksi, ada tulisan non fiksi. Kalau non fiksi itu apa ya? Sederhananya ya, meskipun tidak sepenuhnya benar juga. Kalau fiksi itu yang menceritakan non fiksi yang menceritakan kenyataan, kalau fiksi yang menceritakan yang tidak nyata, yang fantasi dan sebagainya, cerpen dan sebagainya itu semua fiksi, cerita dongeng dan sebagainya fiksi. Artikel, esai dan sebagainya itu non fiksi. Meskipun hari ini muncul satu genre baru namanya faksi. Faksi itu gabungan antara non fiksi dan fiksi. Meskipun genre ini belum banyak yang mengenal sekarang faksi. Orang lebih mengenal fiksi dan non fiksi. Nah, rekomendasi saya Bapak Ibu, kalau betul-betul kita serius untuk menekuni dunia kepenulisan ini, tentukan jenis kelamin kita apa. Awalnya tentukan jenis kelamin kita apa. Laki-laki atau perempuan. Jangan tengah-tengah ya Bapak Ibu. Itu susah diidentifikasi itu kalau ada yang di tengah-tengah. Perempuan tidak, laki-laki tidak. Nah, kita tentukan kita sebenarnya mau mulai dari mana nih? Dari dunia fiksi kah atau dari dunia non fiksi? Nah, nanti insya Allah di kelasnya Kerangka Network itu, nah kita akan melihat, kita akan membantu Bapak Ibu kira-kira nyamannya nulis apa dulu nih? Kira-kira mau menggarap dunia fiksi atau menggarap dunia non fiksi? Jadi kenali dulu semesta kepenulisan. Nah, dan terakhir Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak langkah-langkah ketika itu sudah mengenal dunianya apa, kemudian kita action, dan ujung-ujungnya itu tulisan kita mau kemana.
Kalau rekomendasi saya, jangan jangan oh karena saya tidak mau riak, saya tidak mau aman saya hilang, maka tulisan saya cukup saya simpan di laptop saja. Nggak gitu dunia kepenulisan. Anda menulis, selesai Anda menulis, yuk tulisan kita viralkan. Gitu. Ya, tulisan kita viralkan biar banyak orang yang membaca. Imam Syafi'i pernah bilang begini. Ini sebenarnya bukan khusus menulis Bapak Ibu ya, ini sebenarnya adalah call-nya Imam Syafi'i, nasihatnya Imam Syafi'i ketika begini, ketika menjelaskan adab-adab menuntut ilmu. Yang mana ini juga bisa kita terapkan pada kepenulisan. Ya kan? Bahwa untuk menjadi penulis itu yang pertama harus cerdas. Orang nggak cerdas nggak bisa jadi penulis. Gitu ya. Meskipun yang sudah jadi penulis itu belum tentu cerdas. Saya percaya kalau menulis itu mencerdaskan Bapak Ibu semua. Membaca, menulis itu adalah aktivitas yang mencerdaskan. Cerdas di sini bukan berarti harus di ranking 1, IPK-nya 4, transkrip nilai waktu kuliahnya A semua. Tidak sesederhana itu sebenarnya standar-standar kecerdasan. Kecerdasan di sini sebenarnya adalah kemauan dia untuk mau belajar. Itu sebenarnya yang dipahami sebagai sebuah kecerdasan. Bagaimana dia orang yang selalu punya ketertarikan dengan dunia ilmuwan. Nah, penulis harus punya poin itu. Penulis harus punya poin kecerdasan. Sayangnya pendidikan kita hari ini, standar kecerdasannya itu kan sangat, ya mohon maaf kalau saya bilang sangat naif Bapak Ibu ya. Orang baru dikatakan cerdas kalau matematikanya 9. Padahal sebenarnya dia bukan orang matematika. Kalau matematikanya 9, olahraganya 6, itu cerdas. Tapi kalau matematikanya 6, olahraganya 9, katanya tidak cerdas. Matematikanya 10, menggambarnya 5, cerdas. Matematikanya 5, tapi menggambarnya bagus, tidak cerdas. Nah, itu kan standar-standar yang kita pakai hari ini ya seperti itu. Ya kan? Baru cerdas kalau ranking 1. Kalau tidak ranking 1, ranking 1, 2, 3, itu cerdas. Kalau di luar ranking 1, ranking 2, ranking 3, diponis sebagai anak-anak gagal. Bersyukur 10 tahun, 15 tahun terakhir ini mulai banyak sekolah yang tidak memperlakukan ranking Bapak Ibu ya. Karena ranking itu sebenarnya adalah parameter-parameter yang mematikan kecerdasan anak justru. Bukan alat pengukur kecerdasan, tapi mematikan kecerdasan. Poin pertama cerdas. Poin kedua, jika ingin menuntut ilmu, wabil khusus ingin menjadi penulis harus punya semangat. Ya, harus punya semangat. Kirim ke media, ditolak 1 kali, kirim lagi, tolak lagi, kirim lagi. Harus kita punya semangat. Jangan baru 1 paragraf, aduh kayaknya sudah buntu nih idenya, sudah. Akhirnya tulisannya itu cuma paragraf pertama saja. Paragraf pertama. Ada 10 tulisanku, Pak. Sudah banyak sekali tulisan itu, Pak. Kirim ke media. Iya, masalahnya 10 tulisan, tapi dari 10 itu baru paragraf pertama semua. Baru pembukaan, tidak pernah berujung sampai kesimpulan dan saran. Ya, jadi lu semangat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya kira wajada ya, sampai bersungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan mendapatkan. Maka poin ketiga untuk menjadi penulis adalah sungguh-sungguh. Kalau setengah-setengah ya hasilnya juga setengah-setengah. Keempat, guru. Salah satu ada menuntut ilmu adalah berteman dengan buku dan berteman dengan guru. Bahaya kalau seorang murid itu dibiarkan membaca buku sendiri dan menafsirkan buku itu sendiri. Maka kita perlu guru. Guru di sini Bapak Ibu yang saya maksud adalah betul-betul manusia ya. Kan guru Google juga guru, bukan guru itu yang saya maksud. Guru yang dimaksud di sini adalah guru-guru yang memang guru-guru yang hidup memang. Guru-guru bukan guru-guru robot, tapi guru yang memang manusia, yang punya rasa, yang bisa kita ajak diskusi dan seterusnya. Kita perlu guru. Gitu. Banyak penulis yang sudah, kita tidak perlu gagal untuk menjadi penulis. Kenapa? Kita belajar dari kegagalan penulis yang sudah lalu dan jangan kita ulangi kegagalannya. Insya Allah itu bisa cepat, ya. Kemudian perlu waktu yang lama. Jadi dalam proses itu memang perlu waktu yang lama. Tidak ada yang instan, Bapak Ibu. Makanya ya terserah kalau Bapak Ibu seperti apa ya. Kalau saya itu tidak terlalu percaya sama training-training penulisan yang menjanjikan instan. Ikutilah training kepenulisan. 2 jam jadi penulis yang mahir. 2 jam jago menulis. Kalau ada yang begitu, saya juga pengen ikut tuh. Garansi uang kembali. Misalnya gitu ya. 2 jam bisa jadi penulis. Masa iya? Saya sampai hari ini tidak percaya dengan training-training yang seperti itu.
Makanya kalau saya buat training kepenulisan, kalau untuk artikel-artikel yang singkat, saya baru berani kalau peserta itu komitmen 1 bulan. Kalau 2 jam saja saya tidak berani mengatakan insya Allah Anda jadi penulis, tidak berani. Kalau 1 bulan, bolehlah kita berjuang bersama-sama. 1 minggu jadi buku. Kalau saya tidak terlalu percaya. Nggak tahu kalau Bapak Ibu ya. Kalau saya tidak terlalu percaya. Saya berani untuk membimbing orang membuat buku itu 3 bulan. Berikan saya waktu 3 bulan, kita berjuang bersama, insya Allah Bapak Ibu punya buku. Saya butuh waktu 3 bulan. Jadi namanya skill itu perlu waktu yang lama. Tidak ada yang instan. Hanya saja generasi sekarang kan pengen-pengen yang instan-instan ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Imam Syafi'i bilang, ilmu itu bisa didapat dengan syarat berkecukupan. Atau berani apa? Berani berinvestasi. Dalam sebuah cerita dikatakan Imam Syafi'i itu kalau punya uang, prioritas pertamanya apa? Dia belikan kertas dan dia belikan pena. Untuk apa? Untuk belajar. Kalau ada sisanya baru dia belikan makanan. Kalau kita sekarang terbalik Bapak Ibu ya. Makan dulu, ya, beli mak dulu, traktir teman dulu, perbaiki hijab dulu, hijab terbaru, gamis terbaru, baju koko terbaru. Nanti kalau ada sisanya pakai beli buku. Itu juga kalau ada sisanya, kalau tidak ada sisanya tidak apa-apa. Ya, itu kebalikannya kita dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ada uangnya, prioritasnya apa? Kertas pena dulu. Setelah itu kalau ada sisanya baru dipakai makan. Ini luar biasa. Ya wajar kalau Imam Syafi'i jadi ulama yang luar biasa. Karena memang berani berinvestasi untuk ilmu. Ya. Jadi kalau yang selalu berharap ilmu-ilmu gratisan Bapak Ibu ya, tidak salah sih, tidak salah. Silakan saja, banyak kok sekarang yang menyediakan ilmu gratisan. Tapi kalau kita lihat dari adab yang diminta oleh Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i bilang kalau mau punya ilmu itu harus berani berinvestasi. Gitu. Kita berani memang berjuang, kita berani memang berkorban. Kita berani mengeluarkan harta kita untuk mendapatkan ilmu. Makanya di sini kita katakan investasi. Kenapa? Karena dengan investasi itu, namanya investasi kan kita mengeluarkan untuk kita mendapatkan kembali. Gitu ya. Jadi namanya investasi kita keluarkan untuk kita dapatkan kembali. Kayak misalnya buku Bapak Ibu ya. Saya orang yang suka beli buku, tapi tidak semua buku yang saya beli sudah saya baca. Karena setiap buku yang saya beli, saya anggap itu sebagai investasi saya. Meskipun keuangan lagi tipis-tipisnya, tapi kalau ada buku, ya saya beli. Kenapa? Karena bisa jadi ke depannya buku itu sudah tidak ada lagi. Oleh kalau buku-buku jarang ya. Dan yang kedua, saya anggap itu sebagai sebuah investasi. Kalaupun bukan saya mengambil kebermanfaatan, maka bisa jadi anak-anak saya yang akan menjadi yang akan mengambil kebermanfaatan. Ada satu survei ya, saya baca di salah satu status Instagramnya seorang penulis, dia katakan begini, pernah diadakan survei di Amerika Serikat bahwa anak yang cerdas itu, anak yang suka baca itu ternyata bukan berasal dari keluarga yang suka baca. Gitu. Bukan berarti karena bapaknya kutu buku, ibunya kutu buku, makanya anaknya juga kutu buku. Ternyata tidak. Anak yang kutu buku itu, anak yang dewasanya itu suka membaca. Kenapa? Karena setiap hari dia itu diperhadapkan pada pemandangan buku. Ya, jadi kecilnya yang dia lihat itu buku. Ya, bukan dia lihat orang membaca, tapi masuk ke ruang makan buku, masuk ke kamar tidur buku. Nah, itu ternyata yang faktor dominan yang menyebabkan orang itu ke depannya ketika dia besar itu senang buku, bukan karena bapak ibunya yang suka baca, tapi karena dia kemana-mana itu lihat buku. Sehingga dia menjadi tukang baca. Ini bukan pembenaran untuk kita yang sudah punya anak. Oh, kalau begitu saya tidak perlu jadi pembaca ya, karena ternyata pembaca itu bukan menentukan faktor anak kita menjadi suka baca. Nah, gitu juga. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa insya Allah investasi ilmu kita, investasi leher ke atas nih Bapak Ibu ya. Investasi leher ke atas, investasi ilmu, insya Allah tidak ada ruginya. Nah, untuk itu terakhir, dari tadi terakhir terus nih. Ini terakhir dulu nih Bapak. Kerangka Network menghadirkan satu kelas buat Bapak Ibu, insya Allah yuk kita semua kita akan membantu Bapak Ibu untuk menjadi penulis ya. Malam ini kita webinar untuk mensosialisasikan satu kelas ini kerjasama dari Kerangka Network ya, kemudian dibikin workshop dan Ide Muslim untuk membuat satu kepenulisan ya, satu training kepenulisan dari 0 sampai gol ya, dari 0 sampai gol.
Semuanya ada 8 kali pertemuan, Bapak Ibu. Insya Allah 8 kali pertemuan itu akan kita selesaikan dalam waktu 1 bulan, kurang lebih ya. Jadi akan ada 4 materi, tiap minggu itu ada satu materi ya, mulai tanggal 1 Januari, kita akan bertahun baru dengan kelas perdananya kita. Jadi akan ada 4 materi, dan setiap materi itu, setiap minggunya ada satu materi, gitu ya, ada satu materi, mulai dari mencari ide sampai bagaimana tulisan kita itu bisa terbit di media, dan setiap setiap pertengahan pekan itu Bapak Ibu semua nanti akan dibimbing untuk mengoreksi tulisannya. Jadi ada 4 kelas dan ada 4 kelas materi dan ada 4 kelas untuk mengoreksi tulisan Bapak Ibu. Jadi total semuanya adalah 8 kelas. Gitu. Bagaimana kalau saya di Kendari? Bagaimana kalau saya di Maros? Jangan khawatir karena kita sekarang sudah punya teknologi. Makanya kita buka ada kelas online-nya dan ada kelas offline-nya. Ya, ada kelas online-nya, ada kelas offline-nya. Kalau Bapak Ibu yang merasa cukup dengan online, tadi ada dari Kendari ya, kalau yang dari Kendari mau gabung bisa lewat online, atau ada yang langsung mau ketemu dengan saya, ada yang mau merasakan suasana kelas tanpa ada batas, bisa, kita juga buka offline-nya. Kalau offline-nya nanti insya Allah kita di TMP Cafe, ya, nanti kalau yang mau lebih lanjut nanti bisa menghubungi panitia, di share lokasinya. Dan untuk 2 kelas ini insya Allah kita punya investasi. Ingat Bapak Ibu ya, tadi Imam Syafi'i mengatakan yang poin terakhir apa? Ada penuntut ilmu itu harus berani berinvestasi. Sekali lagi, bukan membeli tapi menginvestasi. Namanya menginvestasi, insya Allah ketika kita investasi maka itu akan kembali buat kita. Kalau investasi, ingat Bapak Ibu, investasi leher ke atas insya Allah tidak rugi. Leher ke atas artinya apa? Investasi ontak. Insya Allah itu tidak rugi. Akan jadi amal jariah, akan jadi banyak kebermanfaatan buat kita. Untuk yang kelas online, insya Allah harga normalnya ada di angka 250.000 untuk 8 kali pertemuan loh nih ya. 250.000 8 kali pertemuan Bapak Ibu. Coba 250 dibagi 8 coba. Itu berapa satu kali pertemuan? 250.000 8 kali pertemuan. Tapi untuk yang mendaftar sebelum tanggal 27 kita punya potongan tinggal 197.000. Kalau yang untuk offline, karena offline itu ada beberapa fasilitasnya dan ada makan-makannya, ada beberapa fasilitasnya. Jadi untuk yang offline itu normalnya 450.000, tapi yang berinvestasi sebelum tanggal 27 Desember kita punya harga spesial di Rp395.000. Saya kira ini sangat worth it banget untuk Bapak Ibu semua, 8 kelas dengan investasi yang seperti itu, dan insya Allah kita berjuang bagaimana di 1 bulan ini ya, di akhir Januari nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya tulisan yang layak terbit. Nah, tapi terakhir lagi, ini terakhir terus, karena ini ada kabar baik nih dari panitia ya. Nah, ini kabar baiknya nih. Jadi untuk yang mau jadi afiliatornya kami, afiliatornya Kerangka Network, ini kita buka kesempatan nih ya. Ini masih ada promo ini ya. Untuk kelas online, buy to get one. Jadi yang bisa jadi yang mau jadi afiliatornya kami mendatangkan 2 orang, kita kasih free 1 tiket untuk online. Itu. Jadi kompor-kompor itu temannya, ya 2 orang saja yang bisa ikut online, maka yang kompor-kompori 2 orang temannya ini, dia dapat 1 tiket gratis. Misalnya nih Bapak Ibu ya, saya cari AB ini daftar nih online, saya dapat 1 tiket gratis. Kalau yang offline, buy 3 get 1. Jadi yang dapat 3, kita kasih free 1 tiket gitu. Jadi investasi itu tidak selamanya harus uang kita Bapak Ibu. Aduh, saya mau ikut kelas ini tapi belum ada rezeki nih Kak. Ya, kita kasih jalan nih. Kalau tidak punya rezeki, belum punya investasi dana, ya silakan. Kita kan punya banyak investasi teman. Masa sih tidak punya teman 2 orang di WhatsApp-nya? Masa sih tidak punya 3 orang di WhatsApp-nya yang bisa dikompor-kompori? Ya kompor-kompori itu, maka insya Allah panitia akan, promo ini masih jalan ya. Buy to get 1 untuk yang online dan buy 3 get 1 untuk yang offline. Oke, Bapak Ibu saya kira seperti itu. Mohon maaf kalau agak lewat waktunya ya. Silakan kita mungkin sampai jam 10 atau lewat jam 10 sedikit boleh ya. Kita
masuk ke sesi apa namanya? Kita masuk di sesi tanya jawab. Karena Jangan saya biarkan one man show inspirasimu Bapak kehilangan Ibu. wadah. Jangan Moderator biarkan saya hari ini kata-katamu lagi kehilangan arah, lalu hilang ada dalam halangan, dimensi jadi sejarah. silahkan kita bisa langsung berdiskusi lebih Tunjukkan dekat aksi. dan bisa berdiskusi Menulislah lebih bersama akrab. kami dari Yang nol mau chat sampai gol. boleh, yang masih ragu-ragu untuk ngomong ya, karena ini bukan kelas public speaking, jadi enggak mesti ngomong. Yang mau nulis, yang mau bertanya lewat tulisan, monggo bisa lewat tulisan. Oke, silakan saya buka langsung pertanyaan-pertanyaan yang mau bertanya, silakan. Oh, ternyata ada pemutaran video ya. Jangan biarkan inspirasimu kehilangan wadah. Jangan biarkan Bapak Ibu yang kata-katamu mau kehilangan bertanya, arah, ya, lalu kita hilang dalam saksikan dimensi video sejarah. dari tim kreatif Kerangka. Tunjukkan aksimu. Silakan. Menulislah bersama kami dari nol sampai gol. Jangan biarkan inspirasimu kehilangan wadah. Jangan biarkan kata-katamu kehilangan arah, lalu hilang dalam dimensi sejarah. Tunjukkan aksimu. Menulislah bersama kami dari nol sampai gol. Jangan biarkan inspirasimu kehilangan wadah. Jangan biarkan kata-katamu kehilangan arah, lalu hilang dalam dimensi sejarah. Tunjukkan aksimu. Menulislah bersama kami dari nol sampai gol. Baik, itu tadi ya promo dari tim kreatif Kerangka Network tentang kelas kita. Kalau malam ini judulnya susah-susah gamang. Ya, susah-susah gamang, bukan gampang ya. Saya tidak sepakat kalau dulu sih iya, tapi saya sudah insaf dari promo-promo yang menggampang-gampangkan menulis. Karena kalau menulis itu gampang, ya nggak usah ikut pelatihan ini. Menulis itu rumit Bapak Ibu. Menulis itu perlu apa ya? Karena dia skill ya, dia satu skill perlu dipelajari dan perlu terus diasah gitu. Jadi kalau ada training penulisan yang mengatakan menulis itu mudah, ya mudah apa dulu? Makanya saya tidak memberikan banyak ekspektasi yang terlalu apa ya, yang terlalu tinggi kepada Bapak Ibu semua. Menulis itu ya susah-susah gampang, bukan susah-susah gampang. Kita akan gampang dibuatnya ketika menulis. Hanya orang kalau sudah dari awal itu sudah digambarkan bahwa kayak gini loh dunia kepenulisan itu penuh dengan gejolak, penuh dengan ikhtiar, penuh dengan usaha. Setidaknya kan mentalnya sudah siap sejak awal. Oh ya, saya akan masuk di dunia yang penuh kegampangan. Saya akan masuk di dunia yang penuh dengan tantangan. Mentalnya sudah siap. Kalau dibilang menulis itu gampang, menulis itu mudah. Ya, mentalnya dari awalnya sudah mental yang siap untuk menerima kemudahan. Pas masuk, ternyata menulis itu perlu perjuangan, perlu banting tulang, peras keringat ya. Sudah jadi bukunya, datang lagi teman, mana gratisan buat saya? Bapak Ibu belum rasa ya bagaimana rasanya kalau itu buku sudah kita tulis setengah mati, kemudian ada teman datang, mana gratisan saya, mana gratisan? Ada jatah gratis, ada jatah preman. Tuh sakitnya tuh di sini. Nah, itu insya Allah nanti Anda akan merasakan yang seperti itu, ya. Ya, jadi menulis itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kita perlu mental, kita perlu pelatihan dan kita perlu pengorbanan. Alhamdulillah sini sudah ada yang bertanya lewat chat. Kalau nanti yang mau bertanya lewat apa namanya, yang mau bertanya lewat langsung mau dialog bisa. Tapi saya baca dulu ya yang lewat chat ini. Nanti kalau yang mau tanya langsung lewat
apa namanya yang mau dialog langsung boleh, nanti silahkan di raise hand. Raise hand-nya pakai ini ya, raise hand-nya pakai emoticon yang ada di Zoom ya. Jangan raise hand di kamera kayak saya begini, nanti nggak kelihatan. Mungkin tim kreatif dari Kerangka Network nanti bantu saya kalau ada yang mau bertanya langsung. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Abdi Nur Rajalau. Izin bertanya Pak ya, untuk mentoringnya ini apakah hanya terbatas 4 kali saja untuk sekali ikut programnya, ataukah ada benefit khusus bagi yang sudah pernah daftar atau gabung? Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kelas kita bukan cuma 4 kali Pak Abdi ya, 8 kali kelas. Jadi 4 kelas materi dan 4 kelas pendampingan atau 4 kelas evaluasi. Ya mungkin saya kasih teknisnya gini ya. Insya Allah mulai tanggal 1 nanti kita mulai kelas perdananya kita. Jadi di tanggal 1 nanti saya akan menyampaikan materi, tanggal 1 itu hari Ahad ya. Tanggal 1, kemudian tanggal berapa lagi hari Ahad? Tanggal 7 kalau saya tidak salah, pokoknya setiap hari Ahad itu di bulan Januari, nanti kita akan berikan materi, ada 4 materi nanti. Nanti silahkan diklik di link pendaftaran, nanti di landing page itu ada rincian-rinciannya, materi-materi apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nah, jadi misalnya tanggal 1 kita mulai di kelas perdana. Ya, tanggal 1 kita mulai kelas perdana. Nanti di tanggal 1 itu akan saya berikan tugas kepada Bapak Ibu sesuai dengan materinya, saya akan berikan tugas, dan dari tugas itu kita akan evaluasi di hari Kamis. Gitu. Kita akan evaluasi dari hari Kamis, kira-kira progres tugasnya sudah seperti apa, kemudian apa namanya? Bagaimana kendala-kendalanya untuk menyelesaikan tugas pertama itu. Nah, itu di hari Kamis. Jadi kita punya kelas di hari Sabtu dan kita punya kelas Sabtu pagi ya. Di kelas di Ahad pagi, kemudian kita punya kelas di Kamis malam. Kamis malam ini adalah kelas asistensi karya atau kelas pendampingan karya. Nah, itu. Nanti kita ada kelas di hari Ahad, kemudian ada kelas di hari Kamis. Kalau hari Kamis full online, ya, jadi ya biar yang ikut kelas offline juga nanti asistensi karyanya itu full online karena kita malam-malam ya. Jadi jumlah semua pertemuannya itu insya Allah akan ada 8 pertemuan. Kemudian atau ada benefit khusus tidak yang akan didapatkan dari peserta yang peserta yang sudah bergabung. Nah, untuk peserta Kerangka Network yang bergabung di pelatihannya Kerangka Network, insya Allah sebenarnya di luar layanan yang disediakan oleh Kerangka Network ya. Jadi insya Allah setelah kelas Bapak Ibu, setelah kelas karya itu selesai, untuk Bapak Ibu yang masih mau berkonsultasi karyanya saya open. Silakan. Kalau Bapak Ibu masih mempercayakan saya untuk memberikan usulan-usulan, saran-saran ke karyanya Bapak Ibu semua, silahkan hubungi saya secara pribadi, insya Allah. Kalau pas momennya, ya mudah-mudahan saya punya kuota, ya tetap insya Allah akan saya berusaha untuk berikan masukan. Tapi ini sudah di luar ini ya, di luar layanan yang diberikan oleh Kerangka Network. Ini adalah benefit pribadi yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua yang ikut kelas Kerangka Network nanti. Jadi silahkan nanti kita akan buatkan grup Telegram untuk semua alumni-alumni, dan di situ silahkan Bapak Ibu semua bisa berdiskusi di situ untuk alumni. Oke ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Abdullah ya, izin bertanya Kak, spesifikasi tulisan yang bisa dipublikasikan ke media itu tulisan seperti apa dan bagaimana cara mempublikasikannya ke media. Nah, makanya judul workshop kita insya Allah nanti kan dari nol sampai gol ya. Kan biasa ada orang, saya mau menulis tapi saya tidak bisa apa-apa, ini saya masih nol besar ya. Itulah orang-orang kayak begini yang kita butuhkan sebenarnya. Orang-orang yang masih dari nol, yang mau gol. Golnya apa? Gol dari sebuah tulisan itu kan macam-macam. Bisa gol terbit di Facebook. Kalau sudah kirim ke media-media mana tidak ada yang mau terbitkan, ya terbitkan sendiri di Facebook. Jangan sampai di Facebook bisa viral. Dan banyak orang loh yang tulisannya viral di Facebook itu yang menjadi pintu masuk dia untuk menjadi seorang penulis. Jadi tidak selamanya menjadi penulis itu harus terbit di koran nasional, koran lokal, tidak selamanya seperti itu. Sudah banyak platform media yang bisa kita tempati untuk menerbitkan tulisannya kita.
Dan nanti di materi terakhir Bapak Abdullah, ya Kak Abdullah, itu akan ada bagaimana kiat-kiat kita, bagaimana trik-trik kita untuk bisa menembus media. Spesifikasi tulisan apa yang bisa dipublikasi, insya Allah ya, sama-sama kita berjuang, sama-sama kita belajar. Di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, kita akan membuat bagaimana tulisannya Pak Abdullah dan Bapak Ibu yang lain itu layak diterbitkan di media. Sehingga di pertemuan keempat itu kita bisa melahirkan, goalnya kita adalah setiap peserta punya tulisan yang tinggal di email ke redaksi media yang mau dituju. Gitu. Ya, jadi spesifikasi tulisannya seperti apa? Ya, kalau kita mau ke media berarti spesifikasi tulisannya kita itu harus mengikuti spesifikasi tulisan yang sudah sudah ditentukan oleh media yang mau kita tuju. Itu sih sebenarnya yang goal yang kita ingin kita capai adalah tulisannya kita itu nangkring, ya, kata-kata orang nangkring. Tulisan kita itu dimuat, tulisan kita itu muncul di media. Itu goal yang ingin kita capai dari kelas workshop ini. Gitu. Kemudian ada dari Kak Rahma ya, izin bertanya Pak, ya bagaimana tanggapannya tentang konsep free writing? Konsep free writing ini, boleh nanti kita akan coba ya. Jadi konsep free writing ini adalah salah satu model tulisan yang bisa jadi, free writing itu ibarat obat ya, ibarat obat untuk orang-orang yang kesulitan untuk melahirkan ide. Yaitu free writing. Jadi menulisnya itu menulis bebas tanpa ada beban. Dan memang genrenya kita di situ Bapak Ibu. Genre pelatihannya kita ke depan ini akan lebih ke penulisan kreatif. Karena kalau dari segi banyak pembaca, yang lebih banyak membaca itu tulisan kreatif. Gitu ya. Bukan seperti tulisan skripsi. Skripsi itu bukan tulisan kreatif itu. Ya, makanya skripsi banyak nggak yang baca skripsi hari ini? Oh banyak, di perpustakaan pasti banyak orang yang baca skripsi. Iya, karena terpaksa. Ya kan Bapak Ibu ya? Nah, coba di sini yang sudah selesai skripsinya. Dulu kalau masuk perpustakaan cari skripsi itu pasti terpaksa kan? Kalau saya dulu sih iya terpaksa. Skripsi, masuk cari tesis ya, tesis-tesisnya senior dulu. Itu kenapa? Karena terpaksa. Terpaksa kita cari tesis itu. Tidak pernah ada yang datang. Kenapa datang ke perpustakaan? Ya saya ingin menambah pengetahuan dengan membaca tesis. Mungkin dari 10 orang cuma 0,5 orang yang seperti itu, setengah orang yang seperti itu. Itu terpaksa. Kenapa? Karena tulisan-tulisan seperti itu sulit untuk bisa viral. Ya, tulisan yang bisa viral, tulisan yang bisa dibaca oleh banyak orang itu adalah tulisan yang genrenya adalah tulisan adalah tulisan yang kreatif. Dan untuk bisa melahirkan tulisan yang kreatif itu pelatihan dasarnya itu memang bisa dilatih dengan free writing. Saya kasih contoh taktisnya saja Bapak Ibu. Saya pernah isi training kepenulisan di salah satu perpustakaan. Saya memang pakai metode free writing. Free writing itu artinya modelnya itu kita harus menulis terus, tidak boleh jeda. Jadi misalnya ya, saya kasih Kak Rahman ya. Oke Kak Rahman, sekarang kita free writing, menulis sebebas-bebasnya. Pokoknya tidak boleh berhenti, harus menulis. Kalaupun berhenti, cuma boleh berhenti menulisnya 3 detik. 3 detik untuk mikir. Ya, 3 detik untuk mikir. Kalau misalnya 3 detik tidak dapat ide, bagaimana Kak? Ya pokoknya tulis. Nama saya Rahma. Hari ini saya ingin menjadi penulis. Tapi saya tidak tahu apa yang mau saya tulis hari ini. Blank lagi kan? 3 detik. 1, 2, 3. Sudah jeda 3 detik, tapi tidak ada yang saya bisa tulis. Tidak ada lagi ide. Dan saya sudah menunggu ini sampai tidak ada menulis. Saya sudah berdoa tapi tidak ada ide yang saya bisa tulis dan seterusnya. Itu untuk apa? Untuk melatih kita bisa memunculkan ide. Ya, itu biasa dipakai model free writing. Karena biasanya yang menjadi kendala dari para penulis pemula itu Bapak Ibu semua maunya yang perfect, langsung mau perfeksionis gitu. Jadi saya katakan tadi ya, ibarat ibu hamil itu sebenarnya ada tahap-tahapnya untuk sampai 9 bulan baru keluar. Biasa penulis pemula itu masih 4 bulan sudah mau keluar. Masih 4 bulan sudah mau keluar dan itu keluarnya pengen normal lagi. Maksudnya pengen seperti bayi normal. Kuat ya, nangisnya kencang. Ya namanya kalau keluar 4 bulan ya bagaimana kayak bayi yang keluar 4 bulan? Pasti prematur lah. Gitu. Ya kan? Nah, makanya untuk
penulis-penulis pemula biasa dirangsang untuk bisa mengeluarkan ide itu lewat metode menulis bebas itu, menulis free writing. Ya, nanti insya Allah kalau ada waktu kita bisa coba dengan free writing, menulis dengan tanpa beban, menulis dengan tanpa apa ya, pokoknya dikeluarkan, dihilangkan semua itu, semua aturan-aturan kepenulisan hilangkan. EYD semua itu hilangkan dulu di awal-awal. Bukan berarti saya katakan tidak usah pakai EYD, pakai, tapi nanti ada masanya, ada tahapnya di mana kita harus pakai EYD. Di awal-awalnya kita free writing saja. Mau nyambung mau tidak, yang nulis saja dulu. Oke, gitu Kak Rahman. Kemudian masih ada tidak ya? Habis ya? Oke. Kalau ada yang mau bertanya lewat langsung boleh, silakan di raise hand boleh. Kalau ada yang mau langsung kita diskusi. Tuh. Tapi kayaknya memang kalau kelas kepenulisan itu biasanya sunyi Bapak Ibu. Kenapa sunyi? Karena kita dilatih bukan untuk bicara, kita dilatih untuk menulis. Ya kan, kita dilatih untuk menulis, jadi biasanya kalau disuruh bertanya, tidak ada yang bertanya. Kenapa? Karena semuanya sudah mau menulis. Ya, jadi harapannya dari yang hadir di malam ini, insya Allah masih punya kesempatan untuk bisa meraih promo kelas dari Kerangka Network ya. Ada yang buy 2 get 1, ada yang buy 3 get 1 ya, silakan dimanfaatkan promo ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama nanti di dalam kelas kepenulisan workshop kita, masih ada seminggu ke depan, dan kita bisa sama-sama untuk menjadi penulis. Dan ya tidak semua sih orang untuk jadi penulis, tapi ketika orang bisa menjadi penulis itu, insya Allah dia punya nilai lebih, dia punya kelebihan yang dia punya keterampilan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Bapak Ibu, kenapa Imam Syafi'i itu hari ini kita masih rasakan beliau hidup? Kalau kita punya masalah, kita curhat ke Imam Syafi'i. Kalau kita punya masalah fikih, kita curhat ke beliau. Dan beliau masih bisa jawab. Ya tidak jawab langsung ya, tidak muncul langsung mengisi majelis gitu, tidak ya. Beliau jawabnya lewat apa? Lewat kitab-kitab yang beliau tulis. Lebih dari 100 kitab yang beliau tulis sebelum beliau wafat. Bayangkan kalau Imam Syafi'i itu bukan penulis. Apa jadinya kita hari ini? Banyak sekali ilmu-ilmu Islam yang hari ini bisa hilang kalau kita bukan kita tidak menampilkan diri sebagai penulis, gitu ya. Dan kalau kita lihat ulama-ulama dulu, kayaknya tidak ada ulama terkenal yang bukan penulis ya. Oke. Oh, ternyata masih ada pertanyaannya. Ini sudah dijawab tadi ya. Masih relevankah mengirim tulisan ke media massa di tengah disrupsi yang menggejala di banyak platform? Kalau menurut saya mengirimkan tulisan ke media massa itu masih relevan menurut saya sampai hari ini, ya kan? Karena setiap media itu pasti punya rasa yang beda-beda. Gitu. Kalau saya mengirim ke media massa itu lebih untuk eksistensi diri sebenarnya, supaya publik bisa tahu bahwa kita ini adalah seorang penulis. Dan tulisan yang bisa muncul di media massa adalah tulisan yang pasti sudah melalui proses seleksi yang ketat. Sudah melalui penyeleksian di dapur redaksi yang ketat. Lain kalau misalnya ya saya mau menulis tapi saya mau nulis di Facebook, ya silakan. Ya kan? Kalau mau menulis di Facebook ya suka-suka kita, terbitnya juga suka-suka kita, mau kita hapus juga bisa. Tapi kelebihannya kalau kita bisa misalnya saya kasih contoh ya, misalnya di koran, kalau di Makassar kan koran besarnya itu Fajar dan Tribun ya. Kalau misalnya kita bisa tembus di Tribun atau kita bisa tembus di Fajar, meskipun itu media cetak, pasti punya kebanggaan tersendiri. Atau katakanlah kita bisa tembus ke media-media nasional, kayak misalnya Republika itu per tanggal 1 Januari 2023 nanti dia sudah stop semua koran-koran cetaknya. Mereka beralih sepenuhnya ke media digital. Kalau misalnya tulisan kita bisa muncul di Republika, ya kan? Nah itu kan kita punya kebanggaan tersendiri. Gitu. Kita bisa mengaktualisasi diri kita di media-media nasional, dan saya kira itu perlu.
Kalau kita kirim ke media, setidaknya itu tadi saya katakan ya, dua keuntungan yang kita dapat. Yang pertama, bisa branding diri kita sebagai seorang penulis itu dapat, karena medianya media nasional, kredibel, terpercaya, dan yang kedua, kita bisa menguji tulisannya kita. Karena boleh jadi gini, kita merasa tulisan kita itu sudah bagus. Itu versi kita. Tapi bagaimana versinya redaksi media atau versinya editor media? Kira-kira bagus tidak? Nah, itu kita perlu menguji tulisan kita kita kirimkan ke meja-meja redaksi. Kita bertarung dengan tulisan-tulisan yang lain. Kira-kira tulisan kita menang enggak? Tulisan kita diterbitkan tidak sama media? Ya, kalau kita bisa lulus dari seleksinya redaksi, ya berarti itu sudah menunjukkan bahwa insya Allah tulisan kita itu berkualitas. Karena kalau di koran-koran seperti itu, kayak Fajar, Tribun, dan sebagainya ya, itu kan redakturnya itu bukan orang-orang sembarangan. Redakturnya kan pasti orang-orang yang sudah punya kompetensi, sudah punya pengalaman di bidang tulis-menulis. Dan oleh mereka, tulisan kita dinyatakan layak terbit. Nah, itu kan mantap. Tapi kalau misalnya tulisan kita sendiri yang nulis, kita sendiri yang edit, kita sendiri yang terbitkan, nah itu kan tidak salah, tapi kurang menantang. Ya, ibarat rumah, kita katakan, oh rumah kita ini rapi. Iya, karena kita ada di dalam. Ternyata orang yang lihat dari luar ada catnya yang sudah terkelupas dan sebagainya. Kita perlu juga orang luar yang menilai rumah kita. Kalau kita yang menilai tulisan kita sendiri, it's okay, tidak ada masalah. Tapi kita juga perlu orang luar yang menilai tulisan kita. Gitu, ya. Kemudian katanya menulis itu gampang, yang sulit adalah mengedit. Gimana tuh? Sebenarnya mengedit itu kan adalah tahapan selanjutnya setelah tahapan selanjutnya setelah menulis. Kalau katakan menulis itu gampang, tidak juga sih. Karena setiap fase itu punya kesulitan masing-masing. Setiap fase itu punya trik-trik masing-masing. Menulis punya kesulitan tersendiri, mengedit juga punya kesulitan tersendiri. Gitu. Sehingga kalau saya pribadi tidak berani mengatakan bahwa mengedit itu jauh lebih sulit daripada menulis. Gitu. Karena masing-masing ini kan dua fase yang berbeda ya. Dua fase yang berbeda. Mengedit dengan menulis itu fasenya beda-beda ya, tahapannya beda-beda dan perlu keterampilan-keterampilan khusus untuk menulis dan perlu keterampilan khusus untuk mengedit. Gitu. Jadi apa? Dia seiring berjalan sebenarnya. Sehingga tidak bisa kita katakan, kalau versi saya ya Bapak Ibu, tidak bisa kita katakan mana yang lebih ada yang lebih sulit, kemudian ada yang lebih mudah. Masing-masing punya teknik masing-masing. Gitu. Makanya nanti di materi ke pertemuan ketiga, kalau saya tidak salah ya, ada materi kita tentang judulnya gini, menulis sekali, edit 5 kali. Ya, jadi sekali menulis kita edit 5 kali supaya tulisan kita itu betul-betul menjadi tulisan yang ya setidaknya buat kita ini tulisannya sudah perfect gitu. Meskipun kata orang nobody's perfect ya, tidak ada yang sempurna. Iya, kan tidak ada yang sempurna, tapi kita buat sebisa mungkin tulisan kita itu kalau boleh miss kesalahan. Zero error. Ya, tidak ada error. Nah, disitulah perlu proses pengeditan. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengedit tulisan ini. Ya. Ini ada dari Abdi ya. Izin bertanya lagi Pak, untuk yang online by to get one, apakah get one itu bebas online atau offline? Atau harus online juga? Oh ya, jadi kalau yang by to get one itu untuk online, gitu ya. Jadi kalau misalnya Kak Abdi nih ya, Kak Abdi bisa mengajak 2 orang temannya untuk ikut kelas online, misalnya si A dengan si B ya, ikut kelas online, maka Pak Abdi berhak untuk 1 tiket free kelas online. Kalau mau yang offline, mengajak 3 orang offline, gitu ya, maka Kak Abdi bisa mendapatkan free 1 kelas offline.
gitu. Jadi nggak dikonversi ya, bukan berarti kalau dapat 2 kelas online dia dapat offline, enggak. Kalau dia dapat 2 kelas online, maka dia free 1 online. Kalau dia dapat 3 offline, maka dia free 1 offline. Gitu. Bagaimana tanggapan Kak Adi tentang pembajakan buku? Ya, kalau versi saya, um, membajak buku itu haram hukumnya. Jadi untuk yang membajak buku, konsekuensinya dosa. Ya, konsekuensinya dosa. Termasuk juga yang memanfaatkan buku bajakan, dosa juga. Karena kita sudah memanfaatkan buku yang didapat dari proses yang tidak halal. Kenapa? Karena gini, teman-teman ya, buku itu kan punya merek, gitu. Buku itu punya merek, dan merek itu adalah kepemilikan. Artinya kalau orang yang membajak buku kita, berarti dia sebenarnya sudah mengambil harta ya yang bukan milik dia sebenarnya. Dia mengambil harta yang bukan milik dia. Dia bajak buku itu, maka apa namanya? Maka itu adalah perbuatan yang dalam pandangan saya, mungkin kalau ada yang punya pendapat berbeda silakan, tapi kalau dalam pandangan saya, membajak buku itu adalah perbuatan haram, dan memanfaatkan buku bajakan itu juga perbuatan haram. Insya Allah kalau saya ya, buku saya insya Allah tidak ada yang bajakan. Kalau di Shopee itu kan biasa buku murah-murah ya, itu hati-hati. Misalnya ada yang harga pasarannya sebenarnya 100.000, tapi kok ini di Shopee atau di marketplace saya, kok jualnya cuma 20.000 gitu. Tanya sama si penjualnya, ini ori atau bukan? Nah, biasa kalau dia bilang, oh bukan kakak, ini kalau dia penjual buku itu tidak berani bilang ini buku bajakan. Bilang, oh tidak kakak, ini reprint. Itu buku bajakan itu kalau dibilang reprint, ini akan dicetak ulang, maksudnya reprint gitu ya. Oh enggak kakak, ini buku reprint. Nah itu buku bajakan itu pasti. Gitu. Oh enggak kakak, ini buku KW. Nah itu buku bajakan itu pasti. Rekomendasi saya tidak usah dibeli. Lebih baik kita beli yang asli. Dan tahu tidak teman-teman, banyak penulis ya yang menggantungkan hidupnya itu dari bukunya. Bayangkan kalau bukunya itu dibajak. Bukan cuma penulis loh, banyak editor yang menggantungkan hidupnya dari buku yang dia edit. Banyak desain grafis yang menggantungkan hidup dari buku yang dia desain sampulnya. Banyak orang yang menggantungkan hidup dari banyak percetakan, tukang cetak yang menggantungkan hidup dari buku yang dia cetak. Ini modelnya ya, dari kalau tadi itu pembahasan syar'inya, ini pembahasan modelnya. Nah, kalau buku itu dibajak, ya, kalau buku itu dibajak, alangkah kecewa itu penulisnya, editornya, desain sampulnya, percetakannya, ketika buku-buku itu dibaca. Dan ya apa ya, kompleks sih soal persoalan pembajakan buku ini ya. Seandainya saja negara itu mau support para penulis, gitu ya, seandainya supportnya bagus negara itu kepada penulis, ya maka kenapa muncul buku bajakan? Karena buku asli mahal, ya kan? Buku asli mahal, maka muncul buku bajakan. Kenapa buku asli itu mahal? Buku asli itu mahal karena ya memang biaya produksinya mahal. Ada pajak kertas, ada pajak ini itu. Bayangkan kalau misalnya pajak-pajak itu dihilangkan oleh negara, atau negara bilang, oke, negara yang tanggung ini biaya cetaknya. Warga negara silahkan beli di bawah harga atau dibagikan gratis sekalian. Ya kita penulis senang-senang saja, gitu ya. Justru kita maunya seperti itu. Kita tidak pengen harga buku itu melonjak tinggi. Kita tidak pengen. Tapi bagaimana kalau kertasnya mahal, kemudian biaya biaya kirimnya mahal. Bahkan kemarin penulis Tereli itu kan sempat protes sama negara ketika penulis itu mau dipajaki, ya, penulis mau dipajaki. Kan kasihan cerita. Sudah laptop kita, keringat kita, usaha-usaha kita, begitu buku terbit, ya negara hadir di situ. Hadirnya untuk apa? Hadirnya untuk minta pajak. Kalau hadirnya untuk membantu mempromosikan tidak apa-apa, atau hadir untuk membantu membeli 500 eksemplar mungkin misalnya tidak apa-apa, tapi kalau hadir untuk minta pajak ini kan masalah. Gitu. Kita sudah berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa, negara tinggal pajak mana, pajak.
Kalau dalam masa Islam dulu ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua mungkin terkenal sekali kisahnya, yang mana kalau kita menulis buku itu, maka negara akan membayar buku kita dengan emas. Dan berat buku kita itu dikonversi dengan emas dan itu menjadi bayaran kita. Kalau misalnya buku kita beratnya 1 kilo, ya mungkin dikonversi dengan emas yang 1 kilo. Gitu. Yang misalnya buku kita beratnya 2 kilo, apalagi buku-buku dulu kan tebal-tebal Bapak Ibu ya, yang dikonversi dengan emas yang kita punya. Jadi, mungkin kalau sekarang ya per kilobyte mungkin ya. Kalau bukunya ukuran 100 kilobyte, maka akan dikasih 1 kilogram emas. Jadi semakin besar kilobyte-nya, semakin besar filenya, mungkin semakin besar juga emasnya. Mungkin. Ya, tapi kan masalahnya kita tidak ada di kondisi yang ideal itu. Maka pesan saya, pesan saya ke siapa ya? Tidak ada namanya, pesan saya, stop membajak buku dan stop memanfaatkan buku bajakan. Oke. Ya, saya kira itu Bapak Ibu semua ini sudah ada kode dari tim kreatif bahwa kita sudah harus berakhir dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelasnya kita. Ayo manfaatkan promonya. Sekarang tanggal 25 ya. Ya, promonya sampai tanggal 27. Silahkan Bapak Ibu semua, masih ada 2 hari lagi kita bisa closing, kita bisa ikut kegiatan kita ini, bisa berinvestasi. Insya Allah, sekali lagi investasi leher ke atas itu tidak ada ruginya. Ya, investasi leher ke atas, investasi yang mencerdaskan kita itu insya Allah tidak ada ruginya. Kalau yang belum punya kecukupan dana, kerangka network berbaik hati kepada teman-teman semua, cari aja 2 orang ya, insya Allah akan dapat 1 tiket gratis untuk yang online, dan cari saja 3 orang, insya Allah akan dapat tiket gratis untuk 1 offline. Insya Allah bisa. Kalau sudah ada niat, sudah ada niat yang kuat ya, disertai dengan ikhtiar yang maksimal, masa sih Allah tidak membantu? Insya Allah Allah akan membantu. Apalagi kalau niat kita untuk menjadi penulis adalah ingin untuk mensyiarkan agama Allah lewat tulisan-tulisan kita. Kalau kata Syekh Abdullah Azam, ini sebagai penutup dari saya, peradaban Islam itu dilukiskan hanya dengan 2 warna, merah dan hitam. Merah darah para syuhada dan hitam tinta para ulama. Jadi kalau hari ini kita belum bisa berjihad ke Palestina, belum bisa mewarnai peradaban Islam ini dengan merahnya darah para syuhada, maka kita masih punya kesempatan lain, yaitu mewarnai peradaban Islam ini dengan hitamnya tinta-tinta tulisan kita. Saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas menulis dari nol sampai gol. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Selamat beristirahat dan insya Allah kita ketemu di kelas kita di tanggal 1 Januari tahun baru 2023. Terima kasih juga tim kreatif Kerangka Network. Baik, terima kasih banyak Pak Adi sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kelas kita, dan juga terima kasih buat semua peserta yang sudah mendaftarkan diri dan hadir di kesempatan malam hari ini. Baik, mungkin kita cukupkan kelas kita, nanti insya Allah info berikutnya akan kami sampaikan via WhatsApp. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan inspirasimu kehilangan wadah. Jangan biarkan kata-katamu kehilangan arah, lalu hilang dalam dimensi sejarah. Tunjukkan aksimu. Menulislah bersama kami dari nol sampai gol.